Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah usul fikih Bapak Muhammad Gifari, SHI, MAG, serta rekan-rekan sekalian. Di kesempatan kali ini, saya Asmani akan membahas mata kuliah usul fikih dengan judul Maslahah Mursalah. Secara etimologis, maslahah berasal dari kata solaha yasluhu dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak, kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Maslahah secara terminologis terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang bila dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat mausuf yang merupakan bagian dari maslahah. Al-mursalah secara etimologis artinya terlepas atau dalam arti mutlak adalah bebas. Kata terlepas dan bebas di sini dihubungkan dengan kata maslahah, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Secara mutlak, maslahah mursalah diartikan oleh ahli usul fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkan. Dua macam-macam maslahah. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam, yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Dua macam-macam maslahah yaitu dari adanya keserasian dan sejalan dengan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahah itu disebut juga dengan manasib atau keserasian maslahah dengan tujuan hukum. Dan ditinjau dari pembuat hukum atau syar'i, maslahah dibagi menjadi tiga. 1. Maslahah mutabaroh. 2. Maslahah al-mulghah. 3. Maslahah al-mursalah. Menurut Dr. Haji Muhammad Rahman Dahlan dalam bukunya menyebutkan maslahah mursalah terbagi tiga macam. 1. Maslahah yang terdapat kesaksian syara dalam mengakui keberadaannya, atau masyahid asy-syar'i li tibarirha. Kedua, maslahah yang terdapat kesaksian syara yang membatalkannya atau menolaknya, atau masyahid
asyar'i libutlaniha. Yang ketiga, maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu, yaitu ma lam yashad asyahri lalibut laniha nas muayyan. Maslahah bentuk ketiga ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu maslahah al-gharibah dan maslahah al-mulaimah. Selanjutnya adalah syarat-syarat maslahah. Imam Malik adalah imam mazhab yang menggunakan dalil maslahah mursalah. Untuk menerapkan dalil-dalil ini, ia menganjurkan syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas. Satu, adanya kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat atau maqasidu asy-syariah. Dua, maslahah itu harus masuk akal atau rationable, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Syarat yang ketiga, penggunaan dalil maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi atau rab'u haraj lazim. Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal, yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini, maslahah mursalah, tercerabut dari akarnya atau menyimpang dari esensinya. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan maslahah mursalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Yang kedua, sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah, atau bertentangan dengan ijma. Selanjutnya adalah perbedaan pendapat ulama tentang maslahah. Sebagai hujah, maslahah mursalah diperselisihkan para ulama. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan Jahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui maslahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum. Dalam masalah ini, ulama terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok menurut jumhur ulama, maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dalil atau hujah. Kedua, kelompok Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara. Yang ketiga, kelompok menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah daruriyah, sedangkan maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain, kalangan Malikiyah, Hanabiyah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah menganggap sah maslahah mursalah sebagai landasan hukum. Selanjutnya adalah kehujahan dan contoh-contoh maslahah mursalah. Golongan Maliki mengungkapkan 3 alasan. 1. Praktek
praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah dan maslahah mursalah. Dua contohnya adalah adanya maslahah sesuai dengan maqasidu asyariah atau tujuan-tujuan syariat. Artinya, dengan mengambil maslahah berarti sama dengan merealisasikan maqasidu asyariah. Contoh yang ketiga, seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah, selama berada dalam konteks maslahah syariah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Selanjutnya adalah pertentangan maslahah mursalah dan nas. Yang dimaksud dengan pertentangan antara maslahah dengan nas adalah pertentangan antara kemaslahatan dengan nas yang zani, baik dari segi wurud atau periwatannya maupun dari segi dolalah atau makna yang dikandungnya. Dalam menyikapi isu pertentangan antara maslahah dan nas, ulama terbagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang mendahulukan nas daripada maslahah. Kedua, kelompok yang mendahulukan maslahah daripada nas. Ketiga, menurut Al-Ghazali dan Al-Amidi, kemaslahatan dapat didahulukan daripada nas apabila betul-betul dalam keadaan darurat. Selanjutnya adalah terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan masalah di atas dapat disimpulkan: 1. Pengertian maslahah mursalah secara terminologi diartikan oleh ahli usul fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i. Kedua, macam-macam maslahah. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahah ada 3 macam, yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Macam-macam maslahah yang kedua, dari adanya keserasian dan sejalan dengan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Contoh-contoh maslahah mursalah pada masa lalu adalah sahabat Utsman radhiyallahu an mengumpulkan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf yang pada masa Rasulullah itu tidak pernah dilakukan. Contoh yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan para pengusaha, para penguasa atau pegawai negeri agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Contoh-contoh maslahah mursalah pada masa kini yaitu PSBB dan PPKM, pembatasan sosial berskala besar, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Contohnya, mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur pada masa wabah pandemik COVID-19. Menutup sementara masjid dengan tidak melakukan sholat Jumat. Tidak membolehkan iktikaf di masjid. Juga tidak melaksanakan resepsi akad nikah. Juga membatasi interaksi sosial di masa pandemik dengan work from home atau WFH. Demikianlah makalah mata kuliah usul fikih yang saya sampaikan yang berjudul Maslahah Mursalah. Mohon kritik dan sarannya, dan bila ada pertanyaan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Demikianlah. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.